Roy, seorang remaja keturunan Indonesia yang sejak kecil pindah dan tumbuh besar di Korea, kembali ke Indonesia saat memasuki masa SMA. Sebagai siswa berprestasi, ia berusaha beradaptasi dengan lingkungan barunya. Namun, usaha tersebut terhambat oleh rasa iri dan dengki dari beberapa teman di sekolah barunya. Roy berjalan menyusuri kota yang telah lama ia singgahi. Dengan tas ransel di pundaknya, ia berjalan sambil melihat sekeliling kota dengan penuh kenangan ini. Pagi menuju siang, Roy berjalan menyusuri koridor sekolah barunya. Ia sengaja datang sehari lebih awal untuk mengenali lingkungan yang akan menjadi rutinitas barunya. Saat melewati deretan kelas, angkanya terhenti di depan pintu berlabel 101, kelas yang akan ia masuki besok hari. Rasa penasaran membuatnya mengintip ke dalam. Ternyata di dalam kelas tersebut, beberapa siswa masih duduk rapi dengan mengikuti pelajaran tambahan bahasa Korea. Guru di depan kelas sedang melafalkan kosakata Hangul. Suaranya jelas meski pintu hanya terbuka sedikit. Bagi Roy, suara itu terasa akrab sekaligus mengundang nostalgia. Kamu siswa mendaftar kemarin ya? Masuk saja, gak apa-apa. Kebetulan kita lagi belajar bahasa Korea. Roy sempat terkejut dan melangkah masuk. Beberapa siswa menoleh, sebagian penasaran, sebagian hanya sekilas. Roy mengangguk sopan, mencoba menyembunyikan gugupnya. Baik anak-anak, perkenalan. Di samping saya ini adalah murid baru. Pasti kalian sudah kenal juga dari wali kelas kalian, sudah dengar juga. Dia ini asalnya dari Korea, tapi dia dari Indonesia, selama tinggal di Korea. Silakan perkenalan, Roy. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Roy Christian Tani Wijaya. Semoga kita semua bisa menjadi teman yang baik. Perkenalan dalam bahasa Korea bisa? Bisa. 안녕하세요. 저는 로이입니다. 잘 부탁드립니다. Oke anak-anak, yang Roy bilang tadi itu adalah annyeonghaseyo, yaitu artinya halo menggunakan bahasa formal. Kalau secara informal dari teman dekat ke teman dekat cukup bilang annyeong saja. Oke, ayo semuanya coba ucapkan annyeonghaseyo. Oke Roy, silakan ke tempat duduknya di sana. Ya, Bu. Iya. Tanpa Roy sadari, ada beberapa pasang wajah yang menatap iri padanya. Aku main, dia Nadia. Oh, tadi kamu keren banget di depan. Iya, bahasa Koreanya lancar banget. Ajarin dulu, please. Boleh banget. Nih aku ajarin yang sederhana ya. Kalau bilang terima kasih, bisa 감사합니다. Tapi kalau ke teman lebih santai itu 고마워. Oke. Makasih ya. Makasih. Sering mau tidur. Udah belum? Oke, habis asik. Wih, tunggu dulu. Woi, boleh kasih teman apa? Boleh. Eris, kalau gitu kita ke Gazebo yuk. Ayo. Ayo. Roy, ajarin kita dong bahasa Korea. Boleh. Misalnya ucapan selamat tidur. Kalau formalnya itu
jalja yo. Tapi kalau ke teman dekat bisa jalja. Oh, gitu Pak. Roy, kalau ucapan sebelum dan sesudah makan itu apa ya? Nah, kalau ucapan sebelum dan sesudah makan itu, kalau formalnya bisa jaljina soyo. Tapi kalau ke teman dekat bisa jaljina. Cacing. Ya begitu. Roy, kalau minta izin itu gimana ya bilangnya? Kalau ucapan meminta izin itu, kalau formalnya bisa dorogodo dok kayo. Kalau ke teman dekat bisa hamida. Oh, oke. Coba kalian lihat deh. Baru masuk aja udah jadi pusat perhatian. Cih, caper banget sih jadi orang. Wah, sekarang Roy udah buka kursus Korea ya. Bagus banget. Nanti semua orang ngomong Korea nih. Aku cuma pengen berbagi kok. Gak apa-apa kan kalau kita belajar bareng. Sok banget. Iu. Udah deh, kalian tuh pada kenapa sih? Dia itu baru datang, jadi jangan caper di sini. Roy, kalau ucapan buat kami itu gimana? Kalau ucapan tamen itu tergantung situasinya. Kalau orang yang pergi bilang ke yang tinggal itu ucapannya bisa hanya nyegeyo. Tapi kalau kamu yang tinggal dan bilang ke yang pergi itu ucapannya bisa nyegeyo. Oh gitu ya, Mas. Makasih banyak ya udah ngajarin kita. Iya, gak apa-apa kok. Lu, yang so akrab sama anak-anak di sini, ngerti gak lu? Lah, emangnya kenapa? Lah nanya kenapa? Cukup banget. Baru juga sehari udah banyak gaya aja. Aku gak bermaksud gitu kok. Sondi, Iko. Kenapa sih kamu Roy? Cie, lain. Ya, dulu nggak ngapain loh. Ayo Roy, besok beliin. Permisi Pak, Oh iya, ada apa? saya pengen ngelapor Pak. Laporin apa? Jadi gini, saya pengen ngelaporin Igo sama teman-teman nih Pak. Igo Kebetulan Das Roy. Gue lagi. Ya udah kamu habis ini pulang aja nanti biar saya yang urus. Makasih Pak. Iya. Guys, kita dipanggil KPK. Udahlah, ayo kita ke sana. Entah kenapa kalian panggil? Iya Pak. Kemarin ada laporan sama saya kalau kalian mendasaroi. Tapi kan Pak, hanya bercanda. Bercanda sampai dengan orang lain? Tapi Pak, tapi intinya habis ini kalian harus minta maaf terus berteman sama mereka Roy. Pak. Balik nih. Mereka datang lagi tuh. Jangan-jangan cari ribut lagi. Roy, kami minta maaf Roy. Iya, gak apa-apa kok. Jadi kamu benar-benar mau damai? Udah, kalau gitu damai yuk. Damai. Green sih. Roy, boleh nggak ngajarin kami juga? Boleh. Misalnya ucapan minta maaf. Kalau formalnya itu bisa Juseng Hamida. Tapi kalau lebih ke teman dekat bisa Miane. Miane. Ngebully itu cuma bikin masalah makin panjang, karena pada akhirnya semua orang punya perasaan dan ingin dihargai. Kadang masalah di sekolah cuma berawal dari salah paham, dan ngobrol baik-baik bisa menyelesaikannya. Minta maaf juga nggak bikin kita jadi lemah, justru nunjukin kalau kita dewasa dan berani mengakui kesalahan. Pada akhirnya, hidup di sekolah jauh lebih enak dan ringan kalau kita memilih damai daripada musuhan lama-lama. Balik. Itu Walican yang tester. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.